Selamat pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan, nama saya Alen Pakwitan dan Aryain dengan NIM 672019-178. Dalam video kali ini saya buat untuk menunjang ketentuan tugas akhir proyek akhir yang diberikan dalam mata kuliah teknik optimalisasi. Nah, dalam tugas ini akan dibahas benchmark problem yang didapat, yaitu ada 3, yaitu fungsi Spire, kemudian 2 itu adalah fungsi golden tank price, yang ketiga itu adalah fungsi Rosbrock. Nah, untuk codingannya sendiri nanti akan ditampilkan dan dijelaskan juga. Kemudian yang akan dibahas dalam video kali ini itu dalam code-nya nanti akan dihitung beberapa nilai rata-rata, kemudian standar deviasi, kemudian nilai terbaik yang diambil dari solusi yang dihasilkan. Kemudian untuk metode yang diterapkan dalam benchmark problem ini adalah metode PSO, yaitu particle swarm optimization. Ya, kemudian dalam video kali ini juga akan dijelaskan dari tiga code untuk benchmark problem tersebut. Namun sebelum itu saya jelaskan dulu tentang permasalahan yang diselesaikan. Untuk fungsi Spire sendiri itu adalah fungsi yang digunakan juga sebagai kasus uji atau benchmark dalam masalah optimasi. Kemudian fungsi ini memodelkan permukaan bola atau lingkaran dengan sumbu pusat pada titik 0 dan radiasi 1. Nah, fungsi Spire ini didefinisikan dalam rumusnya, yaitu F dalam kurung X sama dengan sum dalam kurung X underscore I pangkat 2 tutup kurung for I sama dengan 1 to D. Nah, di sini F dalam kurung X adalah nilai fungsi objektif, di mana X adalah vektor input atau kandidat solusi dengan elemen-elemen, yaitu X1, X2, X3, dan seterusnya. Dan untuk 1 to D itu D-nya adalah dimensi masalah. Nah, untuk fungsi Spire sendiri memiliki sifat-sifat berikut. Yang pertama itu ada convex, yang kedua itu ada unimodal, yang ketiga itu ada asimetris. Nah, untuk fungsi Spire sendiri sering digunakan sebagai benchmark dalam menguji algoritma optimalisasi karena sederhana, mudah dihitung, dan memiliki satu minimum global yang jelas. Dan ini juga memungkinkan perbandingan kinerja algoritma optimasi yang mana berbeda dalam hal kecepatan konversi, akurasi solusi, dan kemampuan menangani masalah dimensi tinggi. Nah, kemudian lanjut yang berikut, yaitu adalah fungsi golden tank price. Sama halnya juga untuk menguji benchmark dalam masalah optimasi yang dimana rumusnya itu akan ditampilkan nanti di code-nya sendiri. Dan untuk fungsi Goldstein price ini adalah fungsi yang non-convex dan memiliki banyak lokal minimums yang membuatnya itu menjadi tantangan dalam optimasi. Nah, untuk fungsi Goldstein price sendiri itu digunakan sebagai benchmark untuk menguji keefektifan algoritma optimasi dan menemukan juga minimum global pada masalah yang kompleks. Kemudian itu ada perilaku non-convex juga dan multimodal dari fungsi ini, yaitu menantang keefektifan algoritma dalam mengeksplorasi ruang pencarian secara keseluruhan dan menghindari terjebak pada lokal minimum. Kemudian fungsi yang terakhir yaitu Rosbrock. Ini adalah fungsi banana atau fungsi matematis yang digunakan untuk sama halnya juga menguji atau benchmark dalam masalah optimasi. Nah, untuk fungsinya sendiri itu dirumuskan pada rumusnya yang ditentukan, nanti akan ditampilkan juga di coding. Dan juga fungsi Rosbrock sendiri itu digunakan sebagai benchmark untuk menguji kemampuan algoritma optimasi yang minimum global atau lebih ke masalah yang sulit. Keberadaan lebah yang sempit itu dan hanya banyak lokal minimumnya.
membuat fungsi ini menjadi tantangan dalam optimasi. Nah, untuk pendekatan yang kedua itu adalah pendekatan penyelesaian. Itu saya sendiri menggunakan metaheuristic particle swarm optimization atau PSO. Nah, untuk ini sendiri metode Maturich sendiri yang terinspirasi oleh konsep dalam PSO, yaitu setiap partikel dalam solusi atau dalam setiap populasi memiliki posisi dan kecepatan dalam ruang pencarian. Nah, ada beberapa langkah-langkah algoritma partikel swarm itu ada inisialisasi, evaluasi, pembaruan kecepatan dan posisi, pengecekan batasan, kemudian kriteria berhenti, kemudian output. Ya. Dan untuk partikel swarm PSO-nya sendiri itu telah diterapkan di berbagai bidang termasuk optimalisasi numerik, pemodelan dan simulasi perancangan tata letak dan desain neural network karena kemampuannya untuk menemukan solusi yang baik dalam ruang pencarian dan kompleks. Yang ketiga itu nanti akan eksperimen bagaimana setiap benchmark problemnya itu di run 10 kali dan akan dihitung solusi terbaiknya. Dari 10 run tersebut hitungan nilai rata-rata, standar deviasi dan nilai terbaik dari solusi yang dihasilkan. Nah, berikut akan ditampilkan dari fungsi sphere pertama. Untuk fungsi yang pertama, baik, untuk fungsi yang pertama sendiri itu ini untuk dimensi yang diminta dalam fungsi sphere ini sendiri adalah 3 dimensi. Untuk matriksnya ini jumlah iterasinya dan jumlah partikelnya diminta 10 dan ketentuannya itu adalah membuat 10 kali minimal 10 kali run dan setiap run itu dihitung solusi terbaiknya. Dalam code kali ini sudah saya hitung dan ini untuk X-min dan X-max-nya, C1 dan C2-nya. Nah, di sini juga untuk rumusnya seperti yang sudah tadi saya sebutkan bahwa untuk rumus dari fungsi sphere ini sendiri yaitu fx sama dengan sum dalam kurung x underscore I pangkat 2 dalam tutup kurung for I sama dengan 1 to d. Nah, di sini untuk inisialisasinya, kemudian untuk personal batch-nya ini ada codingannya, kemudian untuk global batch. Nah, untuk codingannya seperti yang sudah ditampilkan, dan di sini juga sudah dijalankan solusi terbaiknya. Akan diuji coba dulu. Nah, di sini tertampil solusi terbaik dan nilai solusi terbaik dari ketiga komponen tersebut. Nah, untuk hasil percobaan dan untuk hasil solusi percobaan seperti yang berikut. Nah, untuk hasil percobaan sudah saya tampilkan 10 kali atau sudah saya jalankan 10 kali sehingga mendapatkan solusi terbaik dari codingan yang ini dari hasil percobaan yang sudah kita buat. Nah, di sini untuk hasil percobaannya dari nilai solusi ini dijalankan sebanyak 10 kali, yaitu P1, P2 sampai P10. Kemudian di sini akan juga menghitung rata-rata matriks. Kemudian dalam rata-rata matriks juga akan mencetak hasil rata-ratanya.
dan kemudian menghitung standar deviasi. Ini akan kita jalankan dulu untuk hasil percobaannya, kemudian menghitung rata-rata matrik dan menghitung standar deviasi. Demikian hasil dari standar deviasi, kemudian hasil rata-rata matrik, dan untuk nilai terbaik, solusi nilai terbaik seperti yang ditampilkan. Ini untuk fungsi Sphera sendiri. Kemudian kita masuk ke yang berikut, yaitu fungsi global gold price. Baik, untuk fungsi gold price sendiri itu untuk rumusnya seperti ini. Definisikan fungsi, ini rumusnya. Ini adalah rumus dari gold 10 price sendiri. Kemudian untuk parameter, sama halnya juga parameter yang digunakan untuk meta heuristik, yaitu parameter PSO dengan keterangan sebagai berikut. Kemudian ini adalah inisialisasinya, dan ini adalah iterasi PSO yang digunakan. Ada update personal base-nya, kemudian global base-nya. Nah, di sini untuk solusi terbaik, nilai solusi terbaik. Dan ini setelah dijalankan akan menampilkan solusi terbaik dan nilai solusi terbaik yang digunakan. Nah, dalam hasil percobaan ini sudah saya jalankan sebanyak 10 kali. Dan dalam jalannya 10 kali ini telah mendapatkan hasil sebagai berikut, di mana itu menghitung rata-rata matriks, di mana dalam rata-rata matriks tersebut itu akan menghasilkan nilai rata-rata yang disampaikan. Kemudian dalam code ini juga menjalankan hasil percobaan, kemudian akan menghitung rata-rata matrik, kemudian akan mencetak rata-rata matrik dengan demikian nilainya. Kemudian untuk standar deviasinya sebagai berikut untuk standar deviasi. Nah, itu adalah codingan atau hasil codingan dari fungsi gold gold 10 price sendiri. Kemudian kita lanjut ke yang berikut, yaitu pada fungsi Rose-Brock. Baik, untuk fungsi Rose-Brock sendiri seperti pada rumus yang sudah saya sebutkan. Dalam rumus yang saya sebutkan ini terdapat dimensi batas bawah, batas atas, dan jumlah partikel dan juga jumlah literasi pada sekian yang berikut. Nah, ini untuk codingan iterasi PSO-nya, di mana juga ada nilai fungsi objektif, kemudian personal base dan global base, kemudian kecepatan partikel dan posisi partikel. Nah, untuk parameter yang digunakan juga adalah parameter PSO, di mana sebagai berikut dimensinya batas bawah sampai pada Vmax. Di sini juga ada penjelasan fungsi Rose-Brock-nya sendiri, di mana akan solusi, nilai solusi, dan dimensi ini. Nah, untuk menjalankan solusinya terdapat solusi terbaik dan nilai fungsi objektif terbaik. Dari nilai fungsi objektif terbaik ini akan dijalankan sebanyak 10 kali, di mana P1 sampai P10, dan akan dihitung nilai rata-rata pada matrik. Nah, untuk nilai rata-rata pada matrik ini tertampil sebagai berikut, dan kemudian akan menghitung standar deviasi. Untuk standar deviasi sendiri telah menampilkan dari hasil percobaan sebanyak 10 ini. Baik, akan dilanjutkan begitu untuk fungsi Rose-Brock sendiri. Untuk codingannya akan saya tampilkan pada dokumen yang telah tertera, dan juga untuk beberapa hasil solusi yang saya dapatkan nanti akan ditampilkan pada codingan tersebut dan dijelaskan juga dalam codingan tersebut. Demikian dari saya untuk presentasi codingannya.